Nabi Yeremia mengalami sesuatu yang sangat dahsyat, yang secara pribadi dia merasakan seolah-olah dia tak layak dipakai oleh Tuhan. Ya, kita tahu seperti firman-firman yang telah disampaikan oleh Cikgu Nerita sendiri dan juga Pastor Edi. Dan hari ini minggu ketiga kita belajar tentang generasi Yeremia. Dia memang seorang yang muda, ya. Tapi saya kena percaya kita adalah generasi bukan saja yang anak-anak muda sahaja, tetapi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan, kita adalah generasi, golongan, generasi bagi setiap golongan kita. Hari itu Cikgu Noreta ada share tentang golongan generasi. Betul? Masih ingat? Jadi saya kena percaya Tuhan pasti memakai kita, sebab kita punya jalur, kita punya jalan untuk melayani setiap golongan. Contohnya, kalau saya punya umur, saya akan pergi memberitakan, beranikan diri untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak muda. Dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Pastor Habil diberi, setelah dia mendengar perkongsian dari Pastor Yono, dia katakan generasi yang paling kecil sekarang, kalau kita tidak didik, mereka akan menjauhkan dari Tuhan. Saya percaya itu, sebab kalau sekarang ialah persaingan di dalam media sosial. Contohnya, kalau kita tidak cepat-cepat menangkap anak-anak muda ini, yang kita doakan tadi itu, apabila mereka berumur 20-an, kalau tiada dasar mereka itu firman Tuhan, mereka akan menjauhkan dari Tuhan. Masih ingat Pastor Edi mengongsikan persen kekristenan di Sabah 27%. Sangat sedih, bukan? Saya sangat tersentuh dan sangat sedih. Saya katakan pada diri saya, patutlah banyak kawan-kawan saya, sebaya saya dulu, saya tengok mereka punya Facebook bukan lagi nama asal mereka, tetapi nama Siti, Amina. Sangat sedih. Kenapa? Sebab kita yang generasi sekarang, pemimpin terutamanya, ibu bapak terutamanya, kita dituntut untuk menjaga generasi yang ada. Amin. Supaya mereka tidak menjauh dari kasih Tuhan, tapi mereka mengenal siapa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Haleluya. Kita akan belajar sekali lagi latar belakang Yeremia. Dan kenapa saya kongsikan latar belakang Yeremia, apa dia punya peranan, cita-cita dia kepada, walaupun ini ialah sejarah Israel, ya sejarah Israel, tetapi kita mau menangkap sesuatu, pesan dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai kita sebagai jemaat Allah yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan seperti Nabi Yeremia. Ya, mari kita belajar sama-sama. Latar belakang Yeremia, arti nama Yeremia adalah Tuhan itu tinggi, Tuhan itu mulia. Nama dia saja sudah sedang memuliakan Tuhan. Amin. Jadi mari kita sama-sama kita pakai diri kita sebagai yang sudah percaya pada Tuhan. Kita sedang memuliakan Tuhan. Jangan kita menyebabkan peratusan kekristenan di Malaysia ini menurun, ya. Kita tetap bergerak seiring dengan caranya Tuhan. Memang kita bukan, memang kalau kita pandang secara pribadi, kita tidak layak. Kita punya kelemahan sendiri. Tetapi dengan adanya pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita, kita mau cabar diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, pasti Tuhan memakai kita. Amin. Haleluya. Fakta penting, ia dikenal sebagai nabi yang menangis.
tengok, dan menulis buku yang terpanjang di dalam Alkitab di samping Mazmur. Ya, mengenai Yeremia. Dia seorang muda yang berumur 20 tahun dan sangat takut dipanggil oleh Allah. Ya, ini kita sudah belajar tempoh hari yang disampaikan oleh Cikgu Nurita. Sangat muda, dan namun dia memberanikan diri untuk dicabar, untuk pergi memberitakan Injil, yaitu menyatakan kepada jemaat anak-anak Tuhan di Israel waktu itu. Dan dia dipanggil oleh Tuhan, walaupun dia masih muda, tetapi dia melupakan usia dia. Dia menyatakan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Jangan pula kalau Tuhan katakan kepada kita, aku mau utus kamu. Ya, dan kita cakap, utuslah aku, pakailah dia. Jangan pula macam tu. Inilah aku, utuslah aku. Katakan dalam diri kita. Mari kita katakan sama-sama, ini aku. Ini aku. Utuslah aku. Utuslah aku. Amin. Haleluya. Yang kedua, yang kedua, dia seorang yang berpendidikan dan berasal dari golongan kelas tinggi. Kenapa Tuhan mengambil dia sebagai suruhan dia? Walaupun dia berpendidikan tinggi, itu yang Tuhan mau. Dia nampak di dalam hati dia. Dia melihat bahwa ada potensi di dalam kehidupan Nabi Yeremia pada waktu itu. Dan pada masa sekarang, Tuhan melihat anak-anak Tuhan di sini punya potensi di dalam diri kita. Kamu katakan, Tuhan, saya tidak berpendidikan. Tuhan, saya berasal dari golongan yang terendah. Ya, betul. Saya pun seperti itu. Tetapi saya kena percaya, saya punya Tuhan yang luar biasa, yang memampukan saya untuk melakukan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus untuk memberitakan firman, untuk memenangkan ramai lagi jiwa datang kepada Tuhan. Sekiranya kamu katakan, Pastor, macam mana saya mau memberitakan Injil kamu, saya tidak tahu. Saudara, kalau kamu mengatakan seperti itu, seolah-olah pintu untuk Tuhan memakai kamu sudah ditutup. Katakan dalam diri kamu, Tuhan, saya mau. Cabar diri kita, saudara, seperti Nabi Yeremia. Walaupun dia masih muda, berusia yang sangat muda, dan dia berpendidikan tinggi. Bukan dia pergi ke jalan-jalan dan memberitakan kebenaran pada Tuhan, bukan itu tempat dia. Tetapi Tuhan memakai dia, dan dia menyahut cabaran itu, dan dia pergi memenangkan umat Israel pada waktu itu. Ya, yang ayahnya seorang beriman, ayahnya seorang imam. Dia dibesarkan di lingkungan beragama. Yang kita bersyukur kepada Tuhan karena kita lahir memang di dalam Tuhan. Dan mari kita sama-sama pegang keimanan kita. Jangan kita menganggap bahwa cukuplah saya beragama Kristen, cukuplah saya tidak meninggalkan Tuhan, cukuplah itu. Jangan. Tuhan mau pakai kita lebih lagi. Amin. Dan saya sangat suka, sebentar tadi saya mendengar kesaksian Brother Magat. Kalau tidak ada gulungan yang percaya kepada Tuhan, yang beriman sungguh-sungguh, bagaimana dia dapat mendoakan keluarga Veron? Bagaimana dia menyatakan janji Tuhan kepada keluarga Veron? Macam mana? Kalau tidak gulungan seperti Nabi Yeremia yang saya maksudkan ini. Jadi, mari kita sama-sama sekali lagi katakan diri kita, Tuhan, saya mau pakai aku untuk memenangkan. Kalau kita tidak memenangkan ramai jiwa, kurang-kurang kita memenangkan keluarga kita. Saya tidak percaya, saya punya keluarga pun ada yang belum percaya tapi sedang mendoakan Tuhan.
Tetapi saya berdoa kepada Tuhan, saya mau menjadi seperti Nabi Yeremia untuk memenangkan keluarga saya. Sebab saya tidak mau mereka meninggal dan mereka bukan di dalam Tuhan. Saya tidak mau. Jadi kalau itu pergumulan saudara dan saudari yang ada di sini, mari kita sama-sama sahut cabaran di dalam diri kita untuk memenangkan at least keluarga kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, dia digelar sebagai nabi yang menangis. Ya, dia cengeng kata Indonesia. Hati kertas. Dia mudah mengalah. Jadi saudara, kalau kita seperti itu, punya hati yang tak bolehlah, kita pandang Nabi Yeremia. Kenapa dia menjadi nabi yang sangat dipakai Tuhan, yang sangat luar biasa di dalam Alkitab. Walaupun hati dia sangat lembut dan dia mudah mengalah, tetapi pada akhirnya dia dipakai dengan luar biasa karena dia mau melihat Tuhan dan bukan melihat kelemahan diri sendiri. Amin. Yang dia diberitahu untuk tidak menikah. Sini saya bukan cakap kamu jangan menikah. Ini ialah saya beritahu ceritakan tentang Nabi Yeremia, dan hal ini menjadikan dia seorang yang sangat kesepian. Saya boleh bayangkan kalau dia beristri atau ada teman hidup, dia boleh kongsikan kepada teman dia kan. Tapi Tuhan mengarahkan dia agar jangan kamu berkawin. Sebab Tuhan punya tujuan yang sangat berat untuk dia tanggung, untuk dia pergi kemana-mana, untuk memberitakan Injil bagi kerajaan surga, untuk memenangkan bangsa Yahudi, bangsa Israel kepada Tuhan. Karena dia, Tuhan melihat dirinya sangat layak untuk dipakai. Oleh itu Tuhan mengarahkan kepada dia, jangan berkawin. Dan dia menyahut cabaran itu saudara. Ya, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kita belajar tentang Yeremia ini. Saya pernah katakan dengan diri saya kata, kenapa lah Pastor Habil bagi saya waktu ini mengongsikan firman Tuhan tentang Nabi Yeremia. Dan saya sangat bergumul, apa yang saya mau ceritakan. Roh Kudus katakan, kamu ceritakan tentang tugas-tugas Nabi Yeremia. Dan saya mempelajari, saya menyelidiki, dan saya mengetahui betapa dahsyatnya Nabi Yeremia. Sampai ke politik, sampai negara-negara lain pun melihat bahwa dia sedang macam dipakai untuk memenangkan bangsa Yahudi pada waktu itu. Dan dia diperkatakan, dia coba juga dibunuh saudara. Ya, dia akan diplan untuk dibunuh. Jadi saya sangat kagum dengan Nabi Yeremia, dan oleh itu saya sangat bersyukur karena saya diberi peluang untuk menceritakan Nabi ini, dan kita sama-sama belajar sebulan ini tentang generasi Yeremia. Mari kita teruskan. Keberapa F sudah kan? Dia menderita melebihi para nabi yang lain. Tengok. Yeremia seringkali menekan bahwa ketaatan adalah jalan yang paling selamat. Ya, Tuhan menuntut kita untuk taat kepada Tuhan. Saudara, sekiranya kita merasakan kita berpikir on off dengan Tuhan, sekarang Roh Kudus memperingatkan kepada kita untuk tetap setia kepada Tuhan seperti Nabi Yeremia. Amin. Haleluya. Yeremia adalah orang yang sentiasa dirundung pergumulan. Apa tidak? Dia sampai di telinga dia mengatakan, kami akan membunuh kamu. Kami akan membunuh kamu. Sebab kenapa Nabi Yeremia dibunuh? Karena dia coba menghalang orang-orang Israel untuk menyembah kepada berhala-berhala.
Yeremia mengatakan, kamu jangan menyembah kepada Allah-Allah lain kecuali hanya Allah Tuhan yang benar. Dia kata, Yeremia ini menceritakan tentang pertobatan, saudara. Menceritakan tentang pertobatan, tentang bagaimana jemaat Yerusalem, Israel berbalik kepada Tuhan. Amin. Ia lembut hati sekaligus keras, penuh kasih, tapi pantang menyerah. Itu sikap Nabi Yeremia. Ia menelanjangi dosa-dosa bangsanya dan menyatakan hukumnya walaupun dia tahu bahwa usahanya itu akan sia-sia. Walaupun dia tahu mungkin pada waktu itu dia berpikir, Tuhan, apalah saya dapat? Semata-mata untuk menyelamatkan orang-orang Israel. Apalah saya dapat, Tuhan? Saya hanya dapat ancaman Tuhan. Saya boleh pikirkan seperti itu. Mungkin kita saat ini, saudara, kita mengalami satu pergumulan yang seolah-olah kita tidak boleh keluar dari masalah kita. Seolah-olah kita tidak punya jalan keluar dari masalah kita. Ingat, saudara, Nabi Yeremia pun pernah memikirkan seperti ini. Dia dirundung pergumulan yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu apa masalah kamu saat ini, tetapi Tuhan mengetahuinya. Jadi kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan punya cara yang tersendiri untuk mengubah kehidupan kita kepada kehidupan yang sangat luar biasa, karena Tuhan Maha mengetahui. Amin. Kalau kita menghadapi masalah, pergumulan di dalam ekonomi, pergumulan apa saja, kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan Maha mengetahui. Tuhan adalah sumber segala-galanya. Ingat, saudara, Tuhan tidak pernah mengungkiri janjinya. Mungkin kamu mengatakan, saya tidak percaya. Tapi kalau kamu mengatakan seperti itu, kamu sudah meragui kasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Jadi mari kita sama-sama percaya bahwa Tuhan punya rancangan dan rencana di dalam kehidupan kita. Amin. Seterusnya, ia menelanjangi dosa-dosa bangsanya dan menyatakan hukumannya, walaupun dia tahu bahwa usahanya itu sia-sia. Nabi Yeremia juga pencinta Yehuda. Ini difitnah oleh Yehuda sendiri. Siapa seperti ini, saudara? Kalau kita berusaha untuk memenangkan seseorang di dalam Tuhan dan akhirnya kita difitnah, jangan sedih, saudara, karena kita sedang menjalani pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau kita coba memenangkan satu anak Tuhan untuk datang kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya kita difitnah, jangan sedih. Itu kita sedang menjalankan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, menjalankan amanat agung, menjalankan isi hatinya Tuhan untuk anak itu dimenangkan. Ya, jadi jangan sedih, saudara. Yeremia sendiri pun sudah melalui semuanya itu. Kita pandang kepada peristiwa apa yang terjadi kepada Nabi Yeremia. Haleluya. Cita-citanya yang tinggi bertembung dengan kehinaan. Semangatnya yang membara bertemu dengan hati yang berduka cita. Ya, sangat sedih. Tetapi pada akhirnya kita akan mengetahui apa akan terjadi kepada Nabi Yeremia setelah dia melalui semua ini dan mencabar diri dia untuk terus mau dipakai oleh Tuhan. Kejayaan tertentu bertembung dengan kekalahan yang menghancurkan. Ya, pemahaman Yeremia tentang Tuhan ialah Allah adalah pencipta
dan Tuhan yang berdaulat, yang memerintah segala yang ada di langit dan di bumi. Amin. Kita terus masuk dalam harapan Yeremia. Yeremia ialah Yeremia lentang dan tanpa kompromi. Yeremia adalah seorang pengkhotbah penghakiman, tetapi mesejnya tentang hukuman sentiasa disertai dengan harapan. Walaupun sangat susah dia meneruskan amanat yang Tuhan nyatakan kepada Yeremia, tetapi walaupun dia katakan seolah-olah perkataan dia mengguris hati orang-orang Yahudi pada waktu itu, tetapi dia tetap meneruskan dengan harapan agar bangsa dia dimenangkan, bangsa dia berbalik kepada Tuhan. Jadi saudara, seberapa ramai di sini yang menyahut cabaran Tuhan untuk menjadi Nabi Yeremia, untuk memenangkan keluarga kita, untuk memenangkan kawan-kawan kita di sekeliling kita yang belum percaya kepada Tuhan. Mari kita sahut cabaran dengan penuh harapan kepada Tuhan agar memakai kita lebih lagi, dipakai untuk kerajaan surga, untuk membawa anak-anak Tuhan kembali kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Keimamatan adalah sia-sia jika tidak disertai dengan pertobatan hati. Haleluya. Tanpa kompromi dengan hal pribadi kita. Kalau kita katakan, susahlah saya mengikuti apa kata Tuhan. Saya nih memang background dari dulu, saya bukan orang yang suci. Betul. Kita semua orang berdosa. Firman Tuhan sini pun sudah mengatakan semua orang sudah berdosa. Tetapi Tuhan mau pertobatan kita. Itu yang Tuhan mau. Kata Tuhan, tinggalkan dosa kamu dan berbalik kepada saya, dan aku akan memakai kamu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Seterusnya, Yeremia dengan inspirasi atau cita-cita masa depan. Yeremia punya cita-cita seperti membawa bangsanya untuk terus memandang jauh ke hadapan. Yang kedua, bangsanya akan menjadi kudus kepada Tuhan dengan pertobatan dan penyesalan. Yang ketiga, dia memohon kepada Tuhan agar mengampuni segala dosa-dosa bangsanya. Dan keempat, akan menegakkan pemerintahan Raja Mesias atas mereka, dan bangsa-bangsa kafir akan beroleh bagian dalam berkat yang dikaruniakan kepada mereka. Haleluya. Itu adalah cita-cita Yeremia. Dan adakah kita seperti ini, saudara? Mari kita renung sejenak. Kita mau dipakai agar cita-cita di dalam Tuhan, misi dan visi yang Tuhan nyatakan di dalam diri kita akan tercapai. Ya, seperti permulaan saya katakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi bangsa saya. Amin. Oke, mari kita masuk di dalam firman Tuhan. Yeremia 3 ayat 17 mengatakan, pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul di sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah laku menurut kedagilan hatinya yang jahat. Haleluya. Biar kita terus mau dipakai dengan Tuhan. Dan firman Tuhan yang kedua dalam Yeremia 7 ayat 2 hingga 7 mengatakan, mari kita sama-sama baca. Saya baca, kita sama-sama baca supaya saya tengok macam tegang muka kamu. Saya baca ayat kedua dan seterusnya kamu dan sampai habis. Oke? Amin.
Ya, sini tidak pula dia punya ayat. Baik saya baca, saya buka firman Tuhan sebab di sini tiada ayat. Yeremia 7 ayat 2. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. 3, 1, 2. Baiklah tinggal langkahmu dan perbuatanmu, maka akan diam bersama-sama kamu di tempat ini. 4. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. 5. Dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara masing-masing. 6. Tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. 7. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah memberikan nenek-nenek dari dahulu sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Teguran dari firman yang kita baca semata tadi ialah 1. Sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 7 ayat 2 mengatakan, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yahudi yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan ini sangat jelas menyuruh kita untuk terus mencari Tuhan, mencari sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nabi Yeremia sendiri mengatakan, mari umat Yahudi, umat Israel, kita datang kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan, Allah yang layak dipuji dan disembah. Saudara, kalau kita masih lagi meragui, kita cukuplah saya datang ke gereja. Ya, saya sangat bersyukur kita datang ke gereja. Itu adalah satu tandanya kita masih berada di dalam Tuhan. Tapi Tuhan mau lebih lagi, yaitu menyembah di mana saja. Kita katakan pada Tuhan, Tuhan, saya mau sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan. Karena Allah itu cemburu, saudara. Kalau kita mengatakan, cukuplah, biarlah, yang penting saya masih lagi di jalurnya Tuhan, itu tidak cukup, saudara. Tuhan mau lebih lagi menyembah kepada Tuhan. Kita akan melihat hasilnya. Kita akan melihat diri kita. Seolah-olah kita akan yang sangat senang dipahami. Kita akan merasakan sentiasa mendapat sukacita, karena kita sembah itu ialah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Amin. Ini pesan Nabi Yeremia agar kita sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Jangan berkompromi, ya. Jangan kita main-main di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Kita boleh menipu manusia, tetapi kita tidak boleh menipu Tuhan. Amin. Yang kedua, Tuhan menyuruh kita untuk bertobat sungguh-sungguh. Bertobat arti katanya mengubah cara hidup dan perbuatan. Saudara, jangan kita hanya memperlihatkan kita bertobat di hadapan pastor, pemimpin-pemimpin. Itu tidak perlu. Apa yang penting ialah kita memperlihatkan pertobatan kita di hadapan Tuhan. Amin. Karena kalau kita bertobat di hadapan manusia saja, nanti manusia itu cakap, wah, kamu sudah bertobat tak?
dia menghina. Kita akan mengalami seperti itu. Ya, kesaksian saya punya anak buah saya sendiri mengatakan, "Anti, kenapa saya lebih datang kepada Tuhan? Banyak saya dengar macam mengejek lah, macam menghina saya lah. Katakan, wah kamu sudah holy ya. Kamu sudah datang ke gereja. Kamu sudah tidak bergaul dengan kami ya." Saya cakap, memang itu akan terjadi. Sebab kenapa? Kita sudah ada di dalam Tuhan. Dan kita sedang mengalami proses pertobatan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau kita mengalami seperti ini, teruskan. Sebab itu caranya kita sedang diproses untuk ke arah pertobatan. Amin. Yang ketiga, sekejap lagi kita akan mengakhiri ya, saudara. Yang ketiga, menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Dalam Yeremia 7 ayat 4 mengatakan, "Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, 'Ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan.'" Apa maksud dia? Maksud dia ialah memang kita sentiasa datang kepada Tuhan. Seperti inilah. Memang kita berada di dalam bait Tuhan. Tetapi adakah kita punya pikiran benar-benar berada di bait Tuhan? Ini teguran Nabi Yeremia kepada Israel. Mungkin badan kita ada di sini, tetapi pemikiran kita, "Ya Tuhan, macam mana masalah saya itu? Tuhan, macam mana dia itu? Macam mana? Apa saya mau makan lepas ini ya?" Itu saya maksudkan. Jangan kita ditipu dengan hal-hal yang iblis coba racuni di dalam pikiran kita. Mari kita, kalau kita datang kepada Tuhan, di rumah lagi kita persiapkan diri kita untuk di dalam bait suci Tuhan. Karena di sini ada hadirat Tuhan yang boleh mengubah kehidupan kita menjadi duka cita menjadi sukacita. Amin. Jadi kalau kita datang ke bait Tuhan, kita terus fokus untuk menyembah. Kenapa saya seringkali saya tidak mempedulikan, "Dorang angkat tangan kan?" Tidak itu saya tidak pernah terpikir. Cukup saya mengangkat Tuhan, menyembah, karena saya benar-benar menyembah Tuhan. Itu saya punya pegangan hidup. Saya mau katakan diri saya, biar kiri kanan saya, depan belakang tidak menyembah, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi saya mau menyembah Tuhan sungguh-sungguh, karena saya tahu Tuhan adalah sumber segala-galanya yang memberi hadirat kepada saya. Karena apa yang saya lakukan itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan senang dengan saya, dia akan hidup di dalam pribadi saya. Dan siapa yang menerima, saya yang akan menerimanya. Buah dari Tuhan. Ya, jadi mari kita sama-sama. Jangan, yang penting saya sudah berada di gereja. Ya, badan saya sudah berada di gereja. Jangan pikir macam itu sahaja. Pikirkan, Tuhan, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya mau menyembah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagaimana hati kita melekat dengan hati Tuhan? Kalau perbuatan kita, kalau perlakuan kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Apabila kita mengangkat Tuhan, tangan Tuhan akan turun. Ingat, saudara, kalau tangan kita senang untuk terangkat kepada Tuhan, Tuhan tak punya tangan senang turun kepada kita. Itu kunci Tuhan. Kunci yang harus kita ketahui. Amin. Ya. Saya tahu anak-anak muda di sini sangat diberkati Tuhan. Dan saya sangat bangga. Anak-anak muda di JBMKL, saya melihat iman mereka semakin hari semakin berkembang. Kenapa? Karena mereka punya Tuhan yang luar biasa.
Mereka seperti mata tombak yang sangat tajam. Saya berharap anak-anak muda di sini akan tajam seperti tombak, itu dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan pekerjaan, misi dan visi yang Tuhan nyatakan di dalam diri kamu. Jangan seperti tombak yang tumpul lah. Ya, seperti tombak, kalau kita pakai selalu, dia akan tumpul. Jadi siapa pengasah? Kalau kamu mengandalkan diri kamu, kamu akan tumbuh. Kamu lama-kelamaan akan boring, fed up, lemah. Jadi saya berpesan kepada Roh Kudus, menyuruh saya untuk berpesan kepada anak-anak muda di sini agar kamu sentiasa menajamkan mata tombak kamu. Amin, anak-anak muda. Dan kita sebagai pemimpin, sebagai ibu bapak kepada anak-anak muda, biar kita menjadi tangkai. Ya, tombak di depan anak-anak muda dan kita di tangkainya. Biar kita menjadi tangkai yang tidak mudah patah. Ya, kita harus sentiasa memperhatikan mata tombak itu kemana dia pergi. Kita sentiasa mengikuti mereka. Jangan kita mudah patah semangat. Kita sebagai ibu bapak, kita memerhatikan kemana Allah tuju mereka. Kalau mereka sudah mulai tumpul, asa mereka. Bukan dengan kata-kata kedagingan, tetapi kata-kata dari Roh Kudus. Saya tidak percaya kita semua sini ada anak-anak, ya. Dan Tuhan berpesan kepada saya pada hari ini, biar kita menjadi batang tombak yang sentiasa kuat, kukuh, supaya mata tombak itu akan terus meluncur dan mengenai sasaran yang Tuhan mau kita sesarkan. Ya. Dan ibu bapak di sini jangan ikut kehendak kita sendiri, oke? Kita tanya Tuhan, kita tanya Roh Kudus, Tuhan, apa yang saya mau, misi dan visi yang Tuhan mau nyatakan kepada saya agar anak saya dipakai dengan luar biasa. Katakan seperti ini, agar kita melihat di satu hari nanti anak kita akan berjaya, akan dipakai Tuhan, akan menjadi kebanggaan. Semua bangsa akan melihat ya, karena punya Tuhan yang luar biasa, punya ibu bapak yang luar biasa, yang sentiasa support kepada anak-anak mereka. Ya, mari kita sama-sama sahut, bukan untuk anak-anak muda saja, tapi kita sebagai ibu bapak, mari kita pakai diri kita untuk menjadi batang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya, kesaksian pada tahun 1995, gereja kami mengalami satu kebangunan rohani, di mana bukan pemimpin-pemimpin, bukan orang-orang tua, bukan pastor-pastor yang menjadikan kebangunan rohani di kampung kami pada waktu itu. Anak-anak kecil yang dari umur 17 tahun sampai kepada sekolah rendah. Yang tingkatan 5 tuh, mereka menghadiri satu seminar di sekolah menengah, dan mereka balik, sebelum mereka balik ke kampung, ada pastor mengatakan, siapa yang mau dipakai Tuhan untuk membawa kegerakan rohani sampai ke kampung. Ada beberapa anak muda di kampung kami datang, didoakan, dan mereka balik ke kampung. Mereka katakan, kami mempunyai pesan dari Tuhan untuk anak-anak muda di sini. Dia katakan macam ini, siapa yang mau datang ke gereja sekian jam 7 malam hari Jumat, datang. Dan anak-anak kecil datang sampailah ke yang menengah, sekolah menengah, mereka datang dan mereka memuji menyembah, mereka berdoa bersama
terjadi satu ledakan yang luar biasa kepada anak-anak muda. Dan keesokan hari mereka sambung lagi pagi. Mereka katakan, ini kampung punya ikatan. Mereka mengatakan seperti itu. Roh Kudus menyuruh satu anak muda ini mengatakan, kampung ini sedang diikat oleh roh ilmu hitam. Dan mereka mula bergerak. Selepas mereka berdoa, mereka mula bergerak ke satu tempat di mana tempat rumah itu seringkali jumpa bomo. Mereka katakan, sini mereka boleh melihat. Bukan mereka saudara, tetapi kuasa Tuhan sudah bekerja kepada anak-anak muda pada waktu itu. Karena mereka mau sendiri datang. Dan mereka katakan, bahwa tangga ada sesuatu. Mereka korek, ada kain berwarna kuning di tanah. Lepas itu mereka pegang dinding, ada dekat sini. Mereka itu bomo bagi satu paku yang dibaksa-baksalah. Mereka cabut, tapi tak boleh. Mereka doa dalam nama Yesus, mereka boleh cabut. Itu pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi anak-anak muda pada waktu itu. Ya, karena mereka mau. Dan hari Ahad mereka yang mengelola kebaktian. Dan mereka katakan, saya mau semua orang-orang tua datang ke depan, kami mau doakan. Mereka tumpang tangan, semua dilawati oleh Roh Kudus. Mereka seolah-olah ada satu jemaat di sana. Memang dia selalu ke gereja, tetapi dia seringkali berjumpa bomo. Ya, hati-hati saudara. Seperti yang saya katakan tadi, Allah itu cemburu. Jadi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, jangan sekali-kali berjumpa bomo. Kalau kita pernah berjumpa di bomo, sekarang kamu berdoa, Tuhan ampuni saya, lepaskan saya. Sebab kalau kamu tidak lepaskan, ikatan itu akan mengikat kamu. Dan anak cucu kamu, 7 keturunan akan dikutuk. Itu firman Tuhan mengatakan. Jangan main-main dengan kuasa kegelapan. Jadi mereka doakan. Ini perempuan satu ibu nih, nampak cantik selalu. Sekali didoakan, sudah buruk. Tahu-taunya dia pakai kerem manis. Kerem manis. Jadi ya, satu pertobatan terjadi di kampung itu. Dan sangat sayang saudara, ibu bapak bukan menyokong mereka, malah memperkatakan. Mereka katakan, yang orang-orang tua mengatakan, ini bukan dari Tuhan, ini lain dari yang lain. Ini jangan kita biarkan mereka teruskan, jangan. Jadi apa terjadi saudara? Anak-anak muda ini kecewa. Anak-anak muda ini kecewa dan satu-satu meninggalkan gereja, dan mereka berbalik kepada kehidupan lama. Dan mereka, apabila mereka besar, mereka bukan di dalam Tuhan lagi. Sangat sedih saudara. Jadi peranan ibu bapak sangat terpenting untuk menjaga anak-anak muda. Jangan kita seperti di kampung kami yang bukan menyokong, bukan support, malah memperkatakan. Ya. Jadi saudara, mari kita sama-sama berganding bahu dari setiap golongan untuk memenangkan bangsa kita di dalam Tuhan. Haleluya. Yang keempat, sama-sama melaksanakan amanat agung. Ya. Di dalam Yeremia 23 ayat 20, murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Amin. Mari kita sama-sama melaksanakan amanat agung di dalam setiap pribadi kita. Karena Tuhan punya tujuan, Tuhan punya cita-cita, Tuhan punya misi dan visi untuk kita
meneruskan kehidupan kita selagi kita masih berada di dunia ini. Ya, haleluya. Dalam akhir sekali, Yeremia 48 ayat 10e mengatakan, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Ini teguran bagi kita untuk menyahut cabaran Tuhan. Lalai maksudnya ialah tidak mempedulikan, tidak mengambil berat, sambil lewat, sengaja melambat-lambatkan. Kalau Tuhan arahkan kamu, lakukan, terus lakukan. Jangan berlambat-lambat, berlengah-lengah, melalaikan, tidak mengambil berat, tidak menghiraukan. Firman ini sangat jelas, saudara, menegur kita hari ini agar kita jangan lalai untuk menyahut cabaran Tuhan, untuk memenangkan setiap golongan kita. Amin. Siapa siap untuk dipakai Tuhan, sila lambai-lambaikan Tuhan. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya minta pemain musik. Haleluya.